Bismillahirrahmanirrahim. Istilah sebutan Wahabi adalah istilah atau sebutan yang sudah lama muncul, bersumber dari orang kafir di zaman Belanda. Itu sudah dimunculkan untuk memojokkan dakwah dan perjuangan para pahlawan Padri di Padang sana ya, Imam Bonjol, terus Tuanku Imam Bonjol, Kiai Maja, gitu juga ya. Kiai Maja makanya di Jawa sama di Ponorogo ya. Itu dulu menegakkan tauhid, berkibarnya bendera jihad itu karena dorongan kaum Padri. Untuk mematikan mereka disebar, mereka dibenturkan dengan kaum adat yang memelihara ritual-ritual syirik gitu ya. Terjadi pertempuran, lalu kaum adat dibantu oleh Belanda, oleh VOC, lalu melebarlah perlawanan menjadi jihad nasional kayak itu. Salah satunya disebar untuk memojokkan mereka adalah istilah Wahabi ya. Akibatnya apa? Wahabi dikesankan sebagai sebuah ajaran yang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Padahal coba lihat yang kita ajarkan apa? Tauhid yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman dan penjelasan para ulama as-salafus saleh. Ulama-ulama terdahulu yang kita kaji, yang kita kutip adalah imam-imam ahlus sunnah yang dikenal. Seluruh para mudawin hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Seluruh imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu juga kita kutip. Dan imam-imam yang lainnya seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya ya. Kalau semua itu disebut dengan Wahabi dan dianggap sesat dan keliru, para bersumber dari Quran Sunnah menurut pemahaman para ahlinya, lalu yang benar itu yang anti Wahabi gitu ya. Jadi tunjukkan di mana letak kekeliruan, kesalahan orang-orang disebut dengan sebutan Wahabi. Kalau kekeliruan, mereka anti sholawatan, kata siapa? Kita suka sholawat apa tidak? Kita anjurkan sholawat setiap malam Jumat, hari Jumat, silakan sebanyak mungkin. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang kita larang adalah melakukan kebid'ahan dalam bersolawat. Solawat yang dilakukan, lafadznya diambil dari karangan orang, tapi dari ajaran Nabi kita tidak pakai. Wahabi itu anti ziarah kubur, kata siapa? Kita anjurkan ziarah kubur, itu sunnah, silakan. Ketika kita membahas tentang masalah kematian, kita anjurkan untuk ziarah kubur. Salah satu penambah iman adalah ziarah kubur. Yang kita lakukan adalah melarang berbuat syirik ketika ziarah kubur, minta-minta ke kuburannya kayak begitu ya. Salafi itu atau Wahabi itu suka mencela pihak lain. Coba siapa nama organisasi kelompok yang kita sebut pernah? Siapa? Kita nggak pernah menyebut nama orang. Kita nggak pernah menyebut nama kelompok, partai, organisasi atau apapun. Yang kita bahas adalah hukum terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Seperti umpamanya mabuk haram, judi haram, ghibah haram, terus menyangkut kepada masalah-masalah akidah. Orang yang berkeyakinan ingkar kepada takdir itu keliru tanpa menyebut orang. Kita tidak pernah menyebut orang ya. Yang kita bahas adalah amalan. Tapi akhirnya pelaku dari amalan ini merasa tersinggung, lalu dianggap kita menyesatkan orang. Kalau umpamanya salah berarti kita memvonis ahli neraka. Kapan kita memvonis ahli neraka? Siapa sekarang yang nyata-nyata kafir dan memusuhi Islam? Umpamanya Presiden Amerika, kafir enggak? Kafir. Pasti enggak dia ke neraka? Ada yang berani? Enggak. Kafir ya, tapi kalau dalam kekafiran ini mati pasti masuk ke neraka. Tapi berani nggak? Dia pasti ke neraka. Enggak. Karena apa? Belum mati.
Mungkin nggak sebelum matinya tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Ada nggak orang yang tadinya anti Islam kemudian tobat, menangis dan menyesal atas penghinaan dan kejahatan dia terhadap Islam? Ada banyak yang seperti itu. Para sahabat tadinya anti Islam, tadinya memusuhi Islam, memerangi Islam, mau membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi dapat hidayah. Pernah nggak Umar bin Khattab mau membunuh Nabi SAW? Iya. Pernah nggak Abu Sufyan Khalid bin Walid mau membunuh Nabi SAW dan memerangi di medan perang? Pernah. Bukan hanya cita-cita, tapi sudah. Waktu perang Badar ikut, waktu perang Uhud ikut. Siapa orang kafir yang waktu itu masih kafir yang menyebabkan menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin di medan perang Uhud? Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih kafir. Tapi mereka kemudian Allah beri hidayah masuk Islam dan bagus keislamannya dan mati dalam keadaan Islam. Jangan terlalu dini memvonis orang sebagai ahli neraka. Makanya kalau kita katakan mabuk itu dosa, apakah kita memvonis si pemabuk sebagai ahli neraka? Tidak. Judi itu haram. Apakah kita memvonis pelaku perjudian sebagai ahli neraka? Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelaku, tapi sedang menghukumi sebuah perbuatan. Ya, judi haram, mabuk haram. Pelakunya mungkin nggak sebelum matinya tobat? Mungkin. Ada nggak di sini yang dahulunya pernah mabuk, pernah judi? Mungkin ada. Sekarang sudah tobat, ya. Dan mungkin mati dalam keadaan lebih baik keislaman daripada kita, kemudian masuk ke dalam surga, sangat mungkin. Itu yang kita lakukan. Tapi orang karena sentimennya berlebihan, ketika kita menyatakan bahwa judi itu haram, oh itu memvonis pelaku perjudian sebagai ahli neraka. Memangnya surga itu mau diborong sendirian loh, sepi kalau sendiri ke sana. Ada yang ngomong begitu? Ada. Itu orang tidak ilmiah ngomongnya, tidak memberi bantahan secara ilmiah. Jadi tuduhan mereka bukan karena benar-benar kita melakukan seperti yang mereka tuduhkan, tapi karena terdorong sikap sentimen yang berlebih-lebihan. Ya, coba tunjukkan di mana kekeliruan kita dan kapan kita ngomong seperti yang mereka tuduhkan tersebut. Ada buktinya, semua kajian kita direkam. Rekamannya ada, disebar, ya. Ketika ada hal yang betul-betul keliru, beritahukan, dan kalau betul keliru kita cabut, kita tobat dari hal itu dan kita akan berubah ke arah yang benar. Jadi sebutan Wahabi adalah sebutan yang disebar untuk menghalang-halangi orang dari kebenaran. Sama dengan Islam itu teroris, Islam itu pasti ngebom, Islam itu pasti bodoh, Islam itu pasti korupsi. Sama dengan seperti itu tuh. Hanya karena mungkin ada oknum yang seperti itu lalu digeneralisir sehingga orang jadi anti Islam. Islam identik dengan teroris, Islam identik dengan kebodohan, dengan kejorokan, dengan kemiskinan, karena memang media memblow up hal-hal tadi. Terciptalah opini lalu muncullah antipati. Demikian juga dengan istilah Wahabi, ya. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai